Kisah Santo Charbel Makluf. Santo Charbel Makluf lahir dengan nama Joseph Anton Makluf. Ia lahir pada tahun 1828 di Beka, Kafra, Libanon Utara. Ia memiliki pendidikan Kristen sejati yang telah memberinya semangat dalam doa. Kemudian ia mengikuti kedua pamannya yang adalah seorang pertapa di pertapaan biara Santo Antonius Kozahaya dan berpindah ke kehidupan biara dan pertapaan. Pada tahun 1851, ia meninggalkan desa keluarganya dan menuju biara Our Lady of Maifug untuk menghabiskan tahun monastik pertamanya, dan kemudian ia pergi ke biara Sin Maron di Anaya, di mana ia memasuki Ordo Maronit dan menggunakan nama Charbel, di mana itu adalah sebuah nama dari salah satu martir gereja Antioquia abad kedua. Pada tanggal 1 November 1853, ia mengungkapkan sumpah seremonialnya di biara Sin Maron Anaya. Kemudian ia menyelesaikan studi teologinya di biara Santo Cobreanus dan Justina di Kivivan, Batron. Ia ditabiskan menjadi imam di Bikerki, Patriarkat Maronit pada tanggal 23 Juli 1859. Selama 16 tahun, ia tinggal di biara Sin Maron Anaya. Dari sana kemudian ia masuk ke pertapaan Sin Peter dan Paul pada tanggal 15 Februari 1875. Ia menghabiskan waktunya untuk berdoa dan beribadah. Ia jarang sekali meninggalkan pertapaan, di mana ia mengikuti jalan para pertapa suci dalam doa, kehidupan, dan praktik. Ia sangat mengasihi Yesus sepenuhnya dalam hidupnya. Kesuciannya membuat orang-orang mendatanginya untuk meminta berkat dan meminta doa. Selama hidupnya, Romo Charbel hampir tidak pernah meninggalkan pertapaannya. Ia hanya sesekali terlihat meninggalkan pertapaannya saat superiornya meminta ia untuk menerimakan sakramen-sakramen di desa terdekat. Dan bila Romo Charbel muncul di desa itu, maka penduduk desa akan berbondong-bondong mengikutinya dan memohon doa dan berkatnya. Romo Charbel tinggal di pertapaan selama 23 tahun. Pada tanggal 16 Desember 1898, ia terserang penyakit saat melakukan misa suci. Ia kemudian meninggal pada malam Natal 24 Desember tahun 1898 dan dimakamkan di pemakaman biara Sin Maron di Anaya. Beberapa bulan kemudian, cahaya menyilaukan terlihat di kuburannya. Di sana, mayatnya mengeluarkan keringat, lalu kemudian dipindahkan ke peti mati khusus. Gerombolan-gerombolan peziarah mulai mengerumuni tempat itu untuk mendapatkan syafaatnya, dan melalui syafaatnya ini, Tuhan memberikan banyak orang dengan pemulihan dan rahmat spiritual. Pada tahun 1925, ia dibeatifikasi dan kanonisasinya disusulkan untuk dideklarasikan oleh Paus Pius ke-11. Pada tahun 1950, kuburannya dibuka di hadapan komite resmi yang terdiri dari dokter yang menyerifikasi kesehatan tubuh. Setelah kuburan dibuka dan diperiksa, berbagai kejadian penyembuhan yang luar biasa dan berlipat ganda. Banyak peziarah dari berbagai aspek agama mulai berbondong-bondong ke biara Anaya untuk mendapatkan syafaatnya. Keajaiban mencapai luar perbatasan Lebanon. Fenomena unik ini menyebabkan revolusi moral, akan kembalinya iman dan kebangkitan kembali kebajikan jiwa. Santo Charbel mengajarkan kepada kita melalui teladan hidupnya
nilai-nilai spiritual dalam kemiskinan, mati raga, dan doa. Demikian kisah dari Santo Charbel Makhlouf yang adalah seorang pertapa. Hari rayanya dirayakan pada tanggal 24 Juli. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.